Halo, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 12 IPA 2 ya. Bertemu kembali di awal semester genap pembelajaran kita. Jadi hari ini Bapak mulai dengan pengarahan saja sambil kalian isi absensi di timeline komentar GC ya. Beberapa arahan yang mau saya sampaikan pagi ini. Yang pertama, terima kasih untuk kegiatan belajar semester 1 yang sudah kita lalui kemarin. Ya. Nah, kalau saya mau katakan partisipasi kalian tidak begitu mengecewakan. Lumayan ya. Hanya beberapa orang masih ada yang kayaknya harus selalu diingatkan. Ya, seperti 5D ya, sampai sekarang masih banyak acuh ya, seolah-olah tak peduli atau kurang apa ya, skenanya saja gitu ya, apa-apa yang dibuat skenanya, tidak nampak penghargaan yang begitu sungguh-sungguh belajar, atau bahasa pasarnya selebor ya. Pembelajar yang baik ya tidak seperti itu. Pembelajar yang baik rapi, tertib, disiplin. Kemudian itu khusus untuk 5D ya. Yang lain juga ya, karena tidak terlalu mencolok ya, saya kira wajar-wajar saja. Tapi kalau terkesan di luar kebiasaan yang biasa kita lihat ya harus diingatkan secara pribadi ya, baik itu di empat mata atau secara umum. Nah, kalau empat mata mungkin kalian sudah banyak mendengar arahan dari wali kelas ya. Saya hanya mengingatkan lagi. Kemudian dipastikan sampai Januari akhir nanti pembelajaran kita masih daring, dalam artian online, sesuai jadwal pelajaran yang juga disusun oleh sekolah ya. Jadi pertama yang saya sampaikan di sana kalau pembelajarannya daring, absensi yang saya minta itu hanya batas waktu jam pelajaran. Nah, jadi seperti hari ini jam pelajaran kita 8:05 sampai 8 sampai jam 8:35 sorry ya. Nah, itu pembinaan wali kelas. Lalu 8:35 sampai 9:40 45 pelajaran matematika. Jadi batas waktu absensi hanya sampai 9:45. Di luar itu saya anggap alfa ya. Nah, karena demikian, untuk apa kami sebagai guru juga mengikuti waktu yang sudah ditentukan itu kalau kalian juga di absen tidak selama jam tersebut? Artinya ya harus sama ya. Tapi kalau ada tugas di GC, memang di sana sering dibuat batas waktu. Nah, walaupun ada batas waktu ya 24 jam mengisi atau mengupload tugasnya nggak masalah. Hanya kalau sudah lewat dari batas waktu yang disusun guru mapel, khususnya misalnya matematika, ada catatan terlambat di situ ya. Jadi absensi hanya sebatas waktu JP. Kalau pengumpulan tugas silakan 24 jam, selama masih bisa dikerjakan, kerjakan ya. Risikonya ya kalau melewati batas waktu pengumpulan ada catatan terlambat. Catatan terlambat ini ya bagian dari catatan saya juga sebagai guru mapel. Artinya ada ketidakdisiplinan, ada ketidaktepatan waktu ya, otomatis nilai pengerjaannya mungkin tidak berkurang ya, tetap saya tuliskan atau saya skor di sana. Hanya ya karakternya, inisiatifnya kurang
ya. Ingat, penilaian tidak semata menilai akademik, tapi disiplin atau karakter bagian dari penilaian juga. Nah, berikut mungkin saya juga harus minta maaf dalam hal ini karena saya tidak bisa memberi penskoran sepenuhnya untuk tugas-tugas yang kalian sudah upload ya. Tidak semua saya skor, atau barangkali bahkan yang terakhir ujian semesternya tidak terskor ya. Ya karena dikejar tenggat waktu membuat nilai. Nah, 1, 2, 3 orang mungkin saya skor ya. Nah, kelemahannya mengoreksi tugas yang kalian upload di GC tidak semudah mengoreksi kalau pengerjaannya langsung di lembaran kertas ya. Kalau lembaran kertas langsung kita pegang, kita otak-atik, tidak terlalu sulit untuk mengoreksi atau melihat bagian-bagian mana yang harus saya perbaiki atau saya checklist menandakan itu perlu perbaikan. Nah, kalau di monitor HP dari GC kayak gitu kan harus menggeser-geser monitor, memperbesar, memperkecil. Nah, belum lagi yang selalu saya ingatkan, catatannya asal jadi ya. Bagi yang sampai sekarang mencatat terkesan asal jadi. Jadi kelemahannya di situ. Itu makanya kadang terskor 2-3 orang ya waktunya tak cukup ya. Kemudian yang saya skor itu lumayan banyak ya. Bayangkan 8 kelas yang saya masuk, kalau rata-rata satu kelas 30, satu minggu sudah 240 ya. 240 koreksian satu minggu. Nah, kalau satu hari mungkin paling sedikit yang diajar itu satu kelas ya. Kalau siswanya 30, satu hari dapat 30 koreksian. Nah, sekali lagi tadi karena pengoreksiannya tidak lembaran kertas langsung, agak repot ya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, bukan berarti tugas-tugas yang kalian sudah upload itu tidak saya lihat sama sekali ya. Jadi setiap kali sudah terupload tugasnya itu satu persatu saya lihat ya, orang per orang saya lihat, saya cek. Walaupun tadi seperti saya katakan tidak terskor ya. Jadi tidak asal-asal. Walaupun tidak saya beri penskoran di sana, ya ada penilaian yang saya lakukan dengan melihat satu persatu pekerjaan kalian ya. Kemudian ya namanya di GC jangan dirubah-rubah lah, membingungkan saya ya. Nah, sampai hari terakhir kemarin di kelas kalian ini ada 2 orang yang namanya diubah. Yang jelas satu orang itu pasti atas nama Imade ya. Ada 3 kalau nggak salah, 2 orang lagi saya kurang tahu. Jadi jangan diubah. Kalau diubah ya bingung atas nama siapa. Kalaupun misalnya akhirnya mengerucut ke nama 1-2 orang, ya artinya sudah ada kesan yang tak bagus. Nama kok dirubah-rubah, kan gitu ya. Nah, jadi perbaiki namanya. Kemudian ya walaupun belajarnya daring, bukan berarti semangat atau keseriusan belajarnya surut ya. Masalahnya bukan di pembelajaran daring atau tatap muka ya. Masalahnya serius atau tidak, mau atau tidak berinisiatif mencari pengetahuan walaupun mandiri secara daring ya. Nah, karena tiap-tiap kita ini dari sejak lahir sudah dibekali dengan kemampuan dasar bawaan alamiah gitu ya. Ya, contoh misalnya kalau kita kembali ke masa-masa kecil, ya otomatis memang masih harus dibantu ya. Contoh makan disuap, dibantu mengenakan pakaian, ditemani saat gelap atau yang lainnya ya. Lama kelamaan hal-hal seperti itu kan kita sendiri tak mau
ya, tidak mau lagi disuap, sudah bisa mengenakan pakaian sendiri, tidak perlu takut gelap di malam hari. Nah, itu karena semakin bertambah usia, kemampuan mental untuk inisiatif mandiri semakin bisa melakukan tanpa bimbingan orang lain, dengan sendirinya muncul dari dalam diri kita. Nah, itu ya. Jadi belajar itu pun seperti itu. Benar, di sekolah itu pasti dibimbing, didampingi oleh guru, sehingga memudahkan untuk kita bisa lebih mengerti. Nah, tapi tadi kan satu hal, tanpa bimbingan guru sebenarnya bisa juga ya. Jadi coba kalian gali itu, kalian potensi yang dari dalam dirinya dieksplor, digali ya. Artinya kemandirian itu bukan karena dibuat-buat. Nah, itu tadi sifat atau bawaan alamiah yang sudah ada dalam tiap-tiap orang. Tak satu pun lepas dari kemandirian yang bisa muncul dari dalam dirinya. Nah, jadi dibiasakan itu. Terlebih karena memang tuntutan belajar kita seperti itu. Nah, disinilah saatnya kemandirian yang tak perlu harus dibimbing tadi, didampingi tadi, kita keluarkan sebisa mungkin, semampu kita, tanpa dibantu oleh guru, bisa belajar sendiri. Ya, sebenarnya dibantu juga, hanya polanya sudah daring gitu ya. Hanya sampai sekarang tidak, karena belajar daring, ada tatap muka pun kalau menurut saya yang bertanya itu kurang ya. Ya kalau bertanya itu kurang, kami sebagai guru menganggap sudah mengerti. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, jadi apapun itu, saya ulang sekali lagi, masalahnya tadi bukan karena belajar daring atau tatap muka. Dan sengaja kalau kalian perhatikan, apa-apa yang saya coba sampaikan materi belajarnya itu kurang lebih sudah banyak terupload juga di internet ya, atau bisa kalian temukan jawaban soal kalau itu soal di beberapa website yang ada di internet. Ya, lebih kurang saya sengaja juga seperti itu ya, untuk memudahkan kalian, karena pendampingan gurunya tidak bisa secara tatap muka. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk semester 2 ini mungkin di awal-awal masuk materi seperti biasa akan ada video pembelajaran ya, atau barangkali mungkin sekaligus langsung satu apa ya, kalau satu semester ini hanya ada satu KD ya, semua KD nanti langsung di upload materinya ya. Jadi kalian tinggal membaca, lalu nanti saya arahkan dipilih-pilih bagian mana yang mesti dibuka untuk dipelajari ya. Ya, sengaja tidak terlalu banyak video juga, karena kalaupun tidak banyak video, keluhan utama belajar daring paket ya, kehabisan paket atau tidak cukup untuk mengupload materi yang ada di Classroom atau Edmodo misalnya ya. Walaupun sampai sekarang barangkali masih ada bantuan paket dari kementerian terkait ya. Nah, bayangkan kalau 10 mapel misalnya semua pembelajarannya berbasis video, tentu akan banyak menyita paket data ya. Untuk itu makanya kalau saya secara pribadi cukup video-video pembelajarannya di awal memasuki topik yang baru atau karya yang baru. Nah, kalau iya pun mungkin di semester ini nantinya bisa kita buat video penjelasan kalau harus ya, tapi berupa video penjelasan tanpa tampak muka ya. Nah, mungkin hanya divideokan atau saya videokan pengerjaan contoh-contoh soal di lembaran kertas atau
mengarah ke papan tulis ya. Jadi kalaupun harus seperti itu. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul terhadap satu materi zaman sekarang, sudah bisa ditelusuri langsung ke internet ya. Di YouTube banyak tampilan-tampilan pembahasan materi juga. Ya. Kalau sulit dipahami ya itu tadi, diulang-ulang ya. Sudah ada kemampuan awal yang kita bisa paham secara mandiri. Nah, itu tadi yang perlu digali. Kenapa pengertian secara mandirinya kadang nggak bisa-bisa? Tidak memunculkan rasa ingin tahu ya, tidak memunculkan ketertarikan. Kalau sudah tak ingin tahu, sudah tak tertarik, ya otomatis segamblang apapun penjelasan sebuah materi, dari manapun kita peroleh penjelasan itu, apakah dari gurunya langsung atau dari sebuah tayangan video, ya memang tak bisa dimengerti karena tidak ada rasa ingin tahu, karena tidak ada ketertarikan ya. Jadi di samping kemandirian itu tadi memang sudah ada sejak awal, munculkanlah rasa ingin tahu, munculkanlah ketertarikan terhadap sesuatu yang ingin kita tahu. Dengan demikian, ya apa yang hasil yang kita inginkan tentu akan berdampak hasil yang baik. Ya, seperti itu. Saya ulang sekali lagi, yang intinya pembelajaran kita masih daring. Apakah setelah Januari nanti pembelajarannya tatap muka walaupun terbatas, ya kita tetap menunggu keadaan, karena yang memutuskan harus dari dinas pendidikan setempat ya. Sekali lagi, walaupun daring, tetap jangan bermalas-malas. Lalu seperti satu hal saya garis bawahi tadi, walaupun tidak sepenuhnya pengerjaan kalian terkoreksi oleh saya, nah jangan sampai tak dibuat tugasnya ya. Walaupun tak terkoreksi, satu persatu itu tetap saya buka. Apa-apa yang sudah kalian upload pengerjaannya itu tetap saya lihat, saya buka satu persatu. Saya kira seperti itu. Untuk selanjutnya nanti bisa bertanya di saat-saat pembelajaran daring atau kapanpun sebenarnya bisa ya, bisa lewat WA. Nah, hanya kalau tidak ada pertanyaan, ya saya menganggap semua baik-baik saja. Ya, saya kira seperti itu. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita daring-daring berikutnya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.